Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTuber Tutorial. Di video kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial tentang aplikasi Moho 12 ya, versi 12. Ini bukan Maho ya, Moho. Nah, jadi apa sih aplikasi Moho ini? Kita buka aja dulu ya. Nah, jadi aplikasi Moho ini adalah aplikasi untuk kita bisa membuat film kartun ya, kartun 2 dimensi. Nah, jadi ini seperti ini aplikasinya. Nah, jadi aplikasi ini nih kalian pasti pernah lihat film-film kartun hantu lucu ya yang ada di YouTube. Nah, rata-rata kebanyakan mereka itu bikin animasinya pakai aplikasi ini, Moho ini. Kayak misalnya di channelnya Warganet atau Rizky Replay, dia kayaknya bikinnya pakai aplikasi ini ya, bikin filmnya itu. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan aplikasi ini, kalian bisa download di Google ya. Nanti misalnya kalian kesulitan saat mendownloadnya, ya bisa berkomentar di kolom komentar ya. Ntar saya akan buatkan tutorial bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi ini. Nah, jadi di saat kita membuka aplikasi ini, si Moho ini memberikan sebuah project dari bawaan ya. Nah, ini project bawaannya ya, bukan project saya. Jadi dia itu setiap kita buka aplikasi itu ganti-ganti, jadi project ininya nih nggak selalu sama. Mungkin ini sebagai contoh supaya kita bisa belajar dari sini. Tuh, ini dari sananya ya, bukan saya yang buat nih. Ini kita bisa play. Jadi seperti itu. Ini hanya contoh dari Moho-nya. Nah, jadi di sini di tutorial pertama ini saya ingin menjelaskan tentang tools yang ada di Moho dulu. Jadi sebelum membuat film seperti ini, kita harus mengerti tools-tools yang ada di sini ya, agar kita bisa paham. Karena tidak semudah dan secepat itu kita bisa membuat ini, butuh proses semuanya ya. Nah, kita buka new aja ya. Nah, ini tools-toolsnya ya. Nah, di sini saya sudah membuat animasi sederhana sih. Animasi seperti ini nih, baru animasi yang kepala aja ya. Ini baru kepala aja. Jadi kepala ini nih kita bisa menggerakkan menggerakkan mata ke kanan kiri atas bawah ya. Terus bisa menggerakkan ini kelopak mata juga untuk misalnya mau merem atau setengah mata misalnya gini tuh. Nah, ini gitu. Terus bisa juga di mulutnya ya, gerakan mulut. Ini gerakan mulut juga ada yang seperti ini, ada yang bisa pakai layer, bisa pakai frame maksudnya. Nah, ini gerakan giginya misalnya, saat mulutnya ke bawah, giginya ikut ke bawah. Nah, baru seperti ini aja ya. Jadi yang terpenting itu saya ingin menjelaskan yang ada di sininya aja dulu nih, yang ada di tools. Kita mulai dari sini ya. Jadi seperti ini. Ini adalah layar kerja ya, layar kerja di aplikasi Moho. Dan di sini di garis apa ini, warna apa nih, ungu ya. Jadi garis ungu ini adalah kayak kita menggambarnya di dalam kotak ini aja ya. Kalau di luar kotak ini nanti saat di render atau saat di preview tidak akan nampak ya selain di luar kotak ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, di tools ini ada berbagai macam ini ya, tools. Nah, di sini kita untuk membuat bentuk-bentuk. Kalau fill ini untuk mewarnai objek ya. Kalau layer ini untuk mengatur layer yang ada di sini, untuk menggerakkan layer dan macam sebagainya. Dan untuk kamera ini untuk seperti ini ya. Kalau kamera ya, kalau kamera seperti ini untuk menggerakkan gambar ya. Ini atas bawah. Ini untuk zoom. Tuh, jadi yang ada di
kotak ungu ini yang akan terlihat ya. Kalau di luar ini berarti dia tidak masuk ke tampilannya kalau di render, kalau di preview. Nah, ini untuk ke muter ya, kayak gini. Ini untuk kayak vertikal gitu. Ini kalau mau di reset dari sini aja, kembali ke pengaturan awal. Nah, terus kalau work page ini untuk menggeser aja, menggeser lembar kerja, tapi ini nggak ngaruh ke gambar ya tuh. Jadi yang ininya tetap ngikutin, beda dengan ini. Kalau ini kan gambarnya bergerak tuh. Kalau ini cuma buat geser-geser aja. Kalau ini buat ngezoom, jadi nggak ngaruh ke gambar, gambarnya nggak akan berubah. Ini buat muter, ini buat kayak gini tuh. Ini kita review preset. Nah, jadi seperti itu ya fungsi dari kamera dan work page. Dan kita akan kembali tentang draw, fill, dan layer. Jadi kita masuk ke draw dulu. Nah, di sini kita harus mengerti nih, mengerti tentang yang garis ini ya. Ini adalah garis, ini adalah poin. Titik ini nih poin ya. Poin itu bisa membuat sebuah objek ya kalau disatukan. Nah, misalnya kita ingin membuat wajah ya, misalnya dari sini nih. Nah, ini kita bisa membuat dari sini, bisa buat dari segitiga, bundar. Ini segitiga, bundar, persegi ya, macam-macam tuh di sini. Tinggal diganti-ganti aja. Nah, misalnya ini kita bikin lingkaran ya. Nah, ini kan di lingkaran ini ada garis dan ada poin ya. Poin itu titik ini. Jadi poin ini ntar bisa kita geser-geser seperti ini untuk merubah bentuk dari lingkaran tadi ya. Tuh bisa dibentuk-bentuk, bisa diubah-ubah. Nah, dan poin ini kan ada 4 nih. Kita bisa tambahkan dengan ini yang ada di samping, add point. Jadi poinnya kita bertambah dari 4 jadi 5. Bisa ada di 6, bisa sebanyak mungkin ya. Jadi lingkaran ini bisa bentuknya bisa lebih diubah lagi ke bentuk yang kita inginkan ya. Tuh. Misalnya kalian mau bikin baju, mau bikin tangan, bisa menggunakan ini transform dan point ya, buat tinggal nambahin poin dan digeser-geser aja, nanti akan bikin kayak baju atau kepala atau objek lainnya lah, banyak macamnya sih. Seperti itu ya kira-kira. Nah, misalnya di sini kita mau bikin bentuk kepala ya, kita tambahin poinnya lagi, tinggal kita geser-geser mau bentuk kepalanya seperti apa. Tapi di sini saya nggak usah bikin bagus-bagus dulu aja ya, bikin yang sederhana aja biar nggak memakan waktu. Misalnya bentuk kepalanya seperti ini ya. Nah, terus kita misalnya bikin rambutnya dulu. Bikin rambutnya bisa pakai pakai lingkaran atau segitiga atau ini persegi. Bisa juga kita pakai ini freehand ya. Jadi kayak pensil, kita bisa melukis di sini. Misalnya melukis gambar ini. Tuh. Misalnya mau bikin rambutnya pakai lukisan pensil seperti ini bisa ya. Dan di sini dia otomatis poinnya ada sendiri ya, ada sesuai dengan lengkungan-lengkungannya. Dan ini kita bisa ubah-ubah dan geser-geser pakai transform ini. Nah, dan perlu kalian tahu lagi, kalau kalian mau pilih ini tools ini bisa pakai keyboard ya. Kayak di sini kan ada keterangannya tuh, transform point T. Jadi kita hanya cukup memencet tombol di keyboard dengan huruf T, dia akan otomatis ganti. Tuh. Ganti transform. Nah, kalau ini beda lagi, pencetnya A. Nih, saya pencet A ke keyboard, dia akan geser nih, ganti. Nah, seperti itu. Jadi saran saya, kalian hafalin ini
Jadi kalau mau di saat lagi ngelukis dan mau ganti ini, nggak perlu, mouse-nya nggak perlu ganti ke sini, cukup pencet di keyboard aja, biar dia otomatis ganti sendiri ya. Jadi biar lebih praktis. Nah ini bentuk rambutnya, misalnya kalian sesuaikan aja ya, pakai transform. Misalnya seperti ini aja lah, nggak usah ribet-ribet. Nah ini misalnya rambutnya seperti ini. Nah terus di sini misalnya saya bikin ininya ya, bikin telinganya di sini pakai lingkaran, tinggal digeser-geser aja. Kita tambahin poinnya dari sini nih, poin, terus kita geser pakai transform. Kita bentuk imajinasi kita aja, misalnya telinga itu seperti apa ya. Nah misalnya tinggal seperti inilah, nggak usah ribet. Nah jadi kita udah belajar pakai ini ya. Kalau ini buat kita menseleksi poin ya. Tuh misal kita seleksi ini, kita mau, misalnya kita kan mau geser 2 titik nih ya. Kalau pakai transform aja kan tuh ini cuma 1 titik, sedangkan saya mau geser kedua ini, kita pakainya ini, diseleksi dulu titiknya. Nah kan jadi 2 bisa digeser tuh. Jadi kalau mau geser 3, 4 bisa diseleksi dulu pakai ini. Nah gitu fungsi dari ini ya. Nah terus fungsi dari ini curve. Jadi misalnya kita mau membuat melengkung ya, lengkungan itu bisa pakai curve ya. Ini misalnya di sini kurang melengkung tuh, bisa pakai ini. Bisa juga nggak melengkung sih, misalnya tajam ditajemin gitu tuh, bisa pakai ini, bisa ditajemin juga tuh seperti itu misalnya. Bisa juga buat lengkungan. Nanti biasanya ini digunakan saat kalian membuat bentuk baju ya atau badan, bisa pakai curve. Ini fungsinya melengkung atau menajamkan. Nah kalau ini fungsi dari ini untuk memutuskan garis ya. Misalnya garis telinga ini kita putus tuh, gitu. Jadi ini garisnya hilang ya, seperti itu kira-kira. Nah di sini ada lagi magnetnya. Jadi magnet itu sama fungsinya untuk menggeser-geser menggeser poin. Bisa juga dia geser langsung 2, tinggal digedein aja radiusnya dari sini, misalnya 5 tuh. Jadi kita bisa langsung geser poinnya itu banyak ya, sesuai radiusnya tuh, geser-geser gitu. Fungsi magnet itu seperti itu ya. Nah di sini ada juga fungsi ini, jadi kayak brush yang ada di Photoshop. Misalnya kita mau bikin wajahnya nggak pakai bunderan ini, kita pakai brush, jadi 3 bentuk ini aja tuh, dan dia otomatis akan jadi seperti itu tuh, sama kan. Cuma di sini dia otomatis nanti poinnya banyak banget, biasanya udah langsung banyak. Kalau lingkaran kan sedikit ya, kita tinggal nambah-nambahin aja. Kalau ini biasanya langsung banyak, bedanya seperti itu. Kalau pakai brush, kita hapus, kita seleksi dulu. Nah terus di sini ada penghapus ya, fungsi untuk menghapus. Jadi tuh menghapus seperti itu ya. Jadi dia akan menghapus yang ada poinnya aja ya. Kalau ada add poinnya ini nih, ada poin ini, tinggal dihapus, dia baru bisa ngapus tuh. Nah kalau nggak ada poinnya, bisa juga sih tuh, tapi dia akan bikin poin baru biasanya tuh, poinnya jadi banyak ya. Nah ini untuk menghapus. Nah kalau ini
point reduction itu dia akan memilih poinnya. Misalnya kita sama sih kayak ini, fungsi hampir sama. Kita mau memilih semua poin tinggal diarsir aja tuh seperti ini. Jadi poin yang terarsir itu akan ke deteksi tuh, langsung merah semua kan. Nah ini yang nggak terarsir itu nggak terdeteksi, barangkali itu bisa buat geser-geser apa gitu, bisa pakai ini nih. Tuh ini untuk mendeteksi head point seperti itu ya. Tapi ini juga dia bisa ngapus ya. Tuh. Tadi dia kehapus. Nah itu saya kurang paham tuh kenapa. Tapi ini fungsinya berarti selain bisa mengarsir poin, dia mungkin ada fungsi lainnya ya yang belum saya pahami. Dan di sini ada lagi fungsi scattered bus. Nah ini nih seperti buat efek ya. Ini kan efek bubble. Kita bisa gantinya dari sini. Macem-macem. Ada efek asap tuh, smoke. Mungkin nanti bisa digunakan. Ini ada tuh macem-macem ya. Jadi kayak buat efek-efek di sini. Nah, terus di sini ada perspektif point. Jadi kita bisa bikin bentuknya perspektif seperti ini tuh. Tuh. Perspektif. Jadi kayak bentuk miring gitu tuh lah ibaratnya. Nah, kalau ini kayak sesuai gambarnya ya kayak gini tuh. Jadi nah gitu tuh. Nanti sewaktu-waktu pasti akan kepake kalau ini tools ini. Ini namanya share point. Nah kalau ini band, ini juga sama sesuai bentuknya, nanti akan seperti ini tuh, kayak melengkung gitu ya. Tapi dia ini kalau bekerja kalau kitanya memilih poin ya. Kalau nggak ada yang dipilih poinnya dia nggak akan muncul. Nah ini kalau kita pilih beberapa poin, misalnya 2 poin, dia akan muncul. Baru ini buat ngedit-ngeditnya tuh. Nah ini buat seperti ini tadi ya. Pokoknya sesuai gambarnya lah. Jadi dia bentuknya akan seperti itu. Nah ini juga sama tuh, kayak zigzag gerakannya. Nanti sewaktu-waktu ini pasti akan terpakai juga ya. Nah di sini terus ada buat mewarnai ya. Misalnya kita mau warnai rambut nih, kita pilih dulu objeknya, objek rambut ini ya. Kita ganti warna di sini. Nah, misalnya di sini objek mukanya bisa dari sini kita ganti warnanya ke sini. Jadi banyak pilihannya, nggak cuma di sini aja ya. Ini kan skin udah otomatis untuk kulit. Nah, di sini telinganya itu hilang ya. Jadi kita hapus dulu ini. Untuk telinganya nah misalnya kita bikin telinga di sini tadi ya. Telinganya gini, kita kasih warna, disamain aja dengan warna kulit. Nah ini kan seperti ini telinganya nih. Biar rambutnya itu di bagian paling depan, kita klik rambut, terus klik tombol atas pada keyboard. Nah jadi telinganya itu ketutupan. Barangkali mau telinganya yang di atas ya tinggal klik objek telinganya, terus klik tombol atas keyboard. Nah jadi telinga yang di depan. Nah di sini seperti itu ya. Nah di sini kita hapus garis telinganya. Tapi ininya ikut kehapus ya gambarnya. Nah nanti untuk objek telinga ntar saya bikin di tutorial berikutnya aja ya. Jadi kita yang penting belajar di sini ya dulu. Nah kalau ini fungsinya untuk kalau yang ini kan fungsinya untuk memilih objek nih, misalnya mau warnain tuh. Kalau ini beda lagi. Nah kalau ini fungsinya beda lagi. Misalnya kita mau membuat garis ya, garis baru di sini. Misalnya bikin hidung.
Nah, kita pakai ini nih. Jadi dia itu akan apa ya namanya, menseleksi semua garis. Jadi membuat garis baru dengan ini nih ya. Nih misalnya contoh seperti ini nih. Kita harus seleksi dulu, terus kita pilih ini. Nah, dia akan bikin garis baru. Kita tinggal pencet ini aja. Nah, seperti itu kira-kira nih. Tuh, jadi kayak buat garis kayak gini ya, fungsi dari ini. Nah, kalau ini kayak pen tool ya, apa namanya, pen bucket lah ibaratnya, buat langsung mewarnai objek. Misalnya kita pilih di sininya hitam, tuh kayak gitu. Jadi nggak perlu dari sini kayak gini. Nah, kalau ini otomatis langsung klik-klik aja, ntar sama aja sih buat warnain. Kalau ini buat ngilangin warna tuh. Nah, kalau yang ini misalnya ini untuk menebalkan garis ya. Misalnya di saat kita ingin membuat alis ya, misalnya buat alis ini. Nah, misalnya bikin alis, kita seleksi dulu pakai ini, terus pakai ini ya tadi ya, terus create shape, bikin garis baru. Nah, ini kan garisnya kecil nih, kita tebalkan pakai ini. Tuh, tinggal ditarik atau sesuaikan angkanya di sini. Tuh, jadi ntar garisnya bisa tebal, bisa gede. Tuh, ini juga bisa buat dipakai di sini, misalnya tuh mau garisnya tebelin, ini juga bisa tuh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga hampir sama fungsi untuk menghilangkan garis seperti tadi ya, seperti ini. Cuma kalau ini bedanya dia nggak menghilangkan warnanya ya, jadi hanya menyembunyikan aja. Garisnya sih masih ada, garis ininya, garis dari untuk menyambungkan ke poinnya. Kalau ini kan beda lagi nih, dia garis hitam dan garis poinnya itu hilang dan warnanya akan menghilang. Nah, jadi fungsi dari ini misalnya ini kan telinganya kelihatan ini nih, kita hilangkan garis ini, jadi ntar tampilannya beda tuh, telinganya seperti itu ya jadinya ya. Nih misalnya seperti ini nih, tuh jadi telinganya itu kayak gini, garisnya nggak kelihatan, garis hitamnya, tapi dia masih ada garis buat menghubungkan ke poinnya ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, terus di sini ada lagi fungsinya, ini buat apa ya, saya belum tahu nih kalau ini. Stroke exposure. Ntar dulu, coba saya pilih poinnya dulu. Nah, kalau ini saya belum paham ya fungsinya buat apa, jadi saya tinggalkan dulu. Nanti barangkali yang udah paham bisa klik di kolom komentar ini fungsinya buat apa nih, biar saya ntar juga mengerti. Stroke exposure. Dan kalau ini juga saya kurang paham ini buat apa. Yang tiga ini saya belum tahu. Nah, jadi nanti mungkin nih di tutorial selanjutnya ya. Jadi saya baru belajar di tools draw dan ini dulu ya, sampai sini dulu, sampai sini. Dan ini kan udah semua ya, kalau ini mah udah paham pasti. Dan kalau ini nanti di tahap selanjutnya, karena ini berhubungannya dengan saat kita membuat tulang ya. Tulang itu maksudnya seperti ini, tulang ini, tulang untuk menggerakkan objek seperti ini. Itu ntar berhubungannya dengan layar ini, jadi mungkin di selanjutnya aja dulu. Nah, yang penting kita pelajari dari ininya dulu, draw dan fill ini sampai sini. Kalau ini saya belum paham. Nah, mungkin segitu aja dulu ya tutorial tentang Moho. Barangkali kurang jelas atau ada yang kurang misalnya,
atau ada yang salah, tinggal klik di kolom komentar, kasih komentarnya agar saya bisa memperbaiki tutorialnya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.